Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Biarlah kita selalu dahsyat, kita selalu semangat, kita selalu antusias untuk menyaksikan pengajaran berikut ini. Mari sebelum kita mendengar pengajaran, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami percaya kita semua sehat dan tidak kurang apapun karena kasih karunia Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa senyum dengan saya? Ya kan, saya senyum dengan saudara, saya lihat saudara semuanya senyum, amin. Nah saudara sekalian, kita masuk kepada hari ini adalah yang ketiga, penginjilan.
Penginjilan adalah tugas semua orang percaya. Kalau saudara sudah diselamatkan, saya percaya mulutmu, hatimu, pikiranmu tentu ingin orang lain juga diselamatkan. Bisa katakan amin. Engkau tidak tega, hanya engkau yang selamat, tidak tega. Masa engkau yang selamat, orang tuamu masuk neraka, kan tidak alangkah jahatnya, ya kan? Masa kawanmu engkau tidak beritakan Injil, lalu engkau masuk ke surga dan kawanmu masuk neraka. Saya pikir saudara ini manusia jahat loh ini nih. Tapi saudara coba, saudara yang punya kasih, tentunya kita beritakan Injil. Nah, mereka mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, amin. Kita hanya memberitakan Injil pada mereka dan kita bersaksi. Nah, hari ini kita masuk ketiga penginjilan. Nanti kita ada lagi yang berikut, tetapi nanti kita sambung lagi. Saudara, dalam engkau beritakan Injil, biasanya ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan inti biasanya ini. Yang pertama adalah, semua agama itu sama. Ya kan, saudara jawab saja, semua agama sama, amin. Ya kan, entah agama A, agama B, agama C, semuanya sama. Tetapi ini nih. Contoh, saudara kita dari agama Kristen. Apakah agama kita membawa saudara ke surga? Apakah agama Kristen menjamin engkau dan saya masuk surga? Menjamin agama Kristen? Tidak ada loh. Kita dalam agama Kristen atau gereja tidak menjamin saudara masuk ke surga, enggak. Dan juga agama Kristen tidak menjamin dosamu diampuni. Tidak menjamin. Tapi saudara beritakan bahwa yang menjamin mengampuni dosa Yesus Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mereka akan jawab ini, banyak jalan ke Roma. Betul, tidak salah. Banyak jalan ke Roma. Jalan kaki, naik kapal, ya kan, naik kapal laut, kapal udara. Bisa, itu kan ke Roma. Tetapi jalan ke surga, nah saudara, ini yang menjadi masalah. Jalan ke surganya banyak jalan apa enggak? Siapa yang ngomong banyak jalan itu? Nah saudara, ketiga, menurut saya yang paling penting adalah berbuat baik. Memang betul, saya setuju, ya kan? Saya setuju dan kita semua setuju, saudara. Ya, kita paling penting itu buat baik. Tetapi saudara perhatikan, buat baikmu itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Kita mesti dibenarkan dulu. Nah, saudaranya keempat, ya kan? Bukankah orang Kristen itu berpandangan sempit jika mereka berpikir bahwa hanya mereka saja yang benar dan yang lain salah, hanya Yesus saja jalan menuju ke surga, yang lain tidak? Nah saudara, kita bukan berpikiran sempit, bukan. Ya kan, bukan. Coba cari di dunia ini, apakah ada nama lain kita diselamatkan? Di dalam Kisah 5:12 sudah jelas dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, ini adalah 5 pertanyaan yang sering diajukan. Ya, yang kelima, mereka akan ngomong ini lagi, apakah Alkitab itu masih layak dipercayai? Alkitab itu kan buku kuno itu, ya betul, memang tidak salah. Ya kan, kitab Kejadian, Keluaran dan 5 kitab pertama itu ditulis lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu. Apakah masih relevan, masih ada hubungan pada hari ini? Ya kan, jangan-jangan dikatakan itu kitab kuno. Saudara, Tuhan tuh berfirman untuk dulu, hari ini, dan untuk besok. Sekali dia berfirman, kita bisa percaya. Nah saudara, ini 5 pertanyaan inilah yang sering ditanyakan. Nah kita jawab dulu yang nomor 5 ini nih. Apakah Alkitab masih layak dipercaya? Beritanya. 1, Alkitab bukanlah sebuah buku karangan manusia. Bukan. Melainkan ilham dari Allah.
Saudara, Alkitab itu bukan buku dongeng, seperti dongeng-dongeng, ya kan? Entah dongeng apa saudara, buatan manusia, bukan. Itu bukan dongeng, tetapi itu adalah ilham, saudara tahu ilham dari Allah. Nah, yang kedua, keaslian, kredibilitas dan otoritas Alkitab sebagai firman atau wahyu Allah menjadi dasar iman orang percaya, dapat dibuktikan. Nah, tentunya kita akan lihat apakah Alkitab kita ini bisa dibuktikan enggak secara ilmiah, secara geografis, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Coba kita lihat nanti. Nah, kita lihat dengan pelan-pelan saudara keaslian Alkitab. Naskah Perjanjian Lama, Alkitab King James, itu manuskrip tua ditemukan atau ditulis pada tahun 1100. Hari ini kan 2021 kan. Nah, tahun 1974 ditemukan di dalam di Gua Qumran di Laut Mati, itu ada gulungan kitab. Nah, gulungan kitab itu kan banyak, tetapi tidak semuanya diterima menjadi Alkitab. Nah, kita lihat lagi, ini ada prasasti dan naskah kuno Menara Babel yang ditulis pada Kejadian 11, 1 dan 9, Menara Babel. Nah, saudara, itu pada abad 16 itu dipugar oleh Nebukadnezar, menara itu. Jadi berarti menara itu ada setelah sekian tahun kan tidak dipugar, lalu dipugar oleh Raja Nebukadnezar. Yusuf yang dikatakan dalam kitab Kejadian 41, 24 sampai 30 ini nih, itu dikuatkan oleh prasasti yang ditemukan pada abad 19 di bagian selatan Arab Saudi. Ya saudara, diketemukan itu prasasti itu pada abad 19. Prasasti di Wadi Mukatep, Semenanjung Sinai, ditemukan di situ. Nah, kemudian itu ditemukan pada tahun 1753 oleh Bishop Robert Clayton dari Ireland, Irlandia. Nah, saudara, pada tahun 1851 Profesor Linton di Naval, demikian 1853 oleh Dr. A.P. Stanley. Nah, saudara, pada tahun 1862 pendeta Charles Foster. Nah, itu di antara itu. Jadi saudara, sudah ditemukan prasasti dan naskah kuno. Kita lanjut. Nah, ini dari penemuan arkeologi. Ya kan, ini bukan hanya sekedar ngomong, tetapi kita hanya ngomong sedikit saudara sini, tidak banyak. Tapi kalau kita mau secara banyak, ada lengkap, arkeologis ini panjang, terlalu panjang, tapi kita lihat sebagian. Pada tahun 1993, saudara, itu ada batu bertulis mengenai rumah Daud. Ya kan, ketemu itu. Nah, dalam arkeologis mereka gali-gali di tanah, ketemu saudara yang ada batu yang mengenai rumah Daud. Jadi Daud itu mempunyai istana dan itu memang betul, bukan karangan dongeng itu. Daud mempunyai istana, ya kan, Daud berperang, ini apakah itu hanya dongeng? Bukan saudara, Daud memang ada itu. Nah, kemudian prasasti di kuil Firaun, Merneptah di Tebe di Mesir. Kemudian Firaun memerintah di Mesir tahun 1213 dan sampai 1203, itu kan sebelum Masehi, tentunya kan tahunnya berbeda dengan kita, dia pertama tipis, pertama berkurang. Saudara, itu ada Firaun. Firaun itu memang ada di Mesir. Jadi bukan cerita-cerita dongeng itu. Nah, ditemukan juga oleh Profesor John Garstang tahun 1930, 1936, ya kan, ada lagi kota Jericho yang ditulis pada Yosua ayat
pasal 6, 1-27. Memang ada saudara itu. Nah saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini menurut ilmiah, kalau saudara ilmiah ini, itu adalah air laut dikeringkan oleh matahari, lalu jadi awan, lalu awan itu jadi hujan. Nah saudara, Alkitab ngomong enggak ini nih? Ngomong saudara ini. Jadi pernyataan ilmiah. Jadi dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan mengenai ilmiah. Contoh nah ini nih. Siklus air yang lengkap, yaitu penguapan air, pembentukan awan, guru kilat, dan hujan. Nah ini kita lihat di dalam pengkhotbah di antaranya ini. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh, di mana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu saudara. Sungai mengalirkan air ke laut dan lautnya tidak pernah penuh. Ya kan tidak pernah meluber, itu tidak pernah. Nah lalu dalam Ayub 36, 27-29, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiram ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Nah kita lihat lagi dalam pengkhotbah 11, 3a. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Nah jadi sudah jelas kan? Ini tentang secara ilmiah. Alkitab sudah menulis. Jadi Alkitab itu bukan buku dongeng. Kalau buku dongeng tidak sesuai dengan ilmiah hari ini. Tidak sesuai. Nah ini kita sebagian ini. Kalau kita mau buka semua terpanjang ini. Tapi kenapa kita hanya sebagian. Nah saudara pada tahun 1492 Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat. Saudara sebelum tahun 1492 manusia itu percaya bahwa bumi kita ini itu flat atau rata. Ya kan rata. Buktinya ketika engkau ada di pantai melihat laut ujung di situ, dia turun ke bawah itu. Jadi mereka percaya bahwa air itu terjun ke bawah itu. Nah tetapi apa kata Alkitab? Kita lihat apa Alkitab. Nah Yesaya 40, 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kain kediaman. Jadi saudara, dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Ini saudara sudah jelas. Ya kan Alkitab menulis dalam Yesaya, bumi ini bulat. Nah, manusia tidak percaya saudara. Nah, ketika Columbus naik kapal, dia ujung ke ujung, loh, dibilang baru dia tahu. Ya kan dia menemukan Amerika, lalu dia keliling bumi dan akhirnya sampai lagi ke Spanyol. Jadi saudara, Columbus membuktikan bahwa bumi ini bulat. Padahal Alkitab sudah katakan itu. Di atas bulatan bumi, di atas bulatan. Artinya bumi kita ini bulat, bukan segi empat, bukan lonjong, ya kan, bukan datar. Nah, saudara kita lihat lagi di sini. Ayub 26, 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Jadi gini, bahwa bumi kita ini berapa ton? Ada yang tahu? Bumi kita ini berapa ton? Bumi kita ini. Apakah 10 ton? Apakah 100 kiloton? Bumi kita ini beratnya saya juga tidak tahu, ya kan berapa kilo. Tetapi kok tidak jatuh ya kan dia tergantung situ kan. Kemudian kita lihat lagi ada matahari, planet yang besar, tergantung juga, tidak merosot ke bawah, tidak tabrakan dengan bumi, tidak tabrakan dengan planet lain. Kalau engkau lihat lagi ke atas, ya kan apalagi malam-malam itu, engkau bisa lihat berapa banyak jumlah bintang. Kita ngomong bintang ini nih, padahal itu bukan bintang itu adalah planet. Ada planet yang lebih besar daripada bumi ini,
Tetapi kita lihat itu sekian juta tahun cahaya. Tidak tahu berapa banyak jumlah planet itu, matahari, galaksi itu. Yang jelas jumlahnya triliunan. Nah itu Tuhan tempatkan itu pada kehampaan. Kok tidak tabrakan, tidak jatuh. Nah kalau engkau lihat dalam Ibrani mengatakan semuanya itu ditompang oleh firman Tuhan. Tuhan itu berbicara. Bahkan saya sering katakan juga, kalau engkau lihat dalam kitab Mazmur, Tuhan katakan apa itu? Tuhan tahu nama semua bintang-bintang itu, bukan bintang, planet. Berapa jumlah planet? Triliunan. Tuhan tahu jumlahnya dan nama-namanya. Nah saudara, ketika Daud menjadi raja Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dengan ilham dari Allah, mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apanya engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, lihat tubuh saudara, coba lihat, ya kan? Berapa banyak pembuluh darah, berapa banyak? Ada yang besar dan kecil, saudara, ya kan? Ini bukan kebetulan, ada yang buat. Dikatakan ayat tadi, sebab engkaulah, ingat engkau itu Tuhan, sebab Tuhanlah yang membuat buah pinggangku, ditenun, ya kan, dalam kandungan ibuku. Saudara, Tuhan itu membentuk buah pinggang kita, otak kita dan sebagainya. Itu bukan kebetulan. Lalu ininya dikatakan dalam Alkitab, saudara, dalam ilmu kedokteran, memang betul. Nah kita lihat di sini. Ini diantaranya, di antara tadi. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa berat otak manusia hanya 1,3 kilo berat. Dengan 30 miliar sel neutron dan 250 miliar sel glial. Nah saudara, dalam pikiran saudara ini nih, ada neutron, ada memori, ya kan? Memori di dalam USB berapa? Di dalam hard disk kita berapa? Ada yang satu tera, 2 tera, ya kan? Hanya itu. Tapi saudara tahu enggak? Otak kita ini nih sekian miliar memori. Siapa yang buat ini saudara? Sudah dikatakan dalam Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk semuanya. Saudara bisa katakan amin. Saudara dibentuk dengan dahsyat, dibedakan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita adalah luar biasa. Kita lihat lagi nih. Abraham diberi perintah secara khusus oleh Allah untuk menyunat setiap laki-laki yang ada di antara mereka, bangsa Israel, pada hari ke-8. Saudara, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu. Kejadian 17:12. Jadi saudara, Abraham itu diberikan perintah oleh Tuhan khusus semua anak laki-laki. Saya perhatikan di sini, semua anak laki-laki umurnya 8 hari disunat, harus disunat. Wanita tidak perlu disunat, tetapi dikatakan di sini adalah laki-laki haruslah disunat. Nah saudara, kenapa mesti disunat? Sunat artinya perjanjian bahwa kamu adalah anak Tuhan, amin. Jadi yang pertama kali menyunatkan adalah Abraham. Apakah Abraham ini mengikuti sebuah agama? Enggak, dia agamanya Persia itu. Ya kan, nah, saudara kalau kau perhatikan dari Abraham itu nanti ada Ishak, ya kan, dan sebagainya. Cucunya itu adalah Yakub atau Israel yang mempunyai anak 12. Nah itulah bangsa Israel, 12 suku bangsa mulai. Nah jadi saudara, tidak boleh lebih daripada 8 hari, tidak boleh kurang 8 hari. Jadi semua anak Israel sampai hari ini nih, hari ke-8 mesti disunat. Lalu pertanyaan,
Kenapa mesti hari 8? Kenapa tidak sebulan? Kenapa tidak tiga minggu? Kenapa tidak 3 tahun? Kenapa tidak disunat 20 tahun? Kenapa tidak disunat umurnya 80 tahun umpama tadi? Saudara, perhatikan di sini. Menurut ilmu pengetahuan, hari ke-8 vitamin K dan protombin itu berguna untuk pengumpulan darah berada pada kadar tertinggi. Saudara, menurut ilmu pengetahuan, hari 8 itu yang paling tinggi. Jadi pas cocok untuk disunat. Jadi waktu disunat saudara, pendarahan segala macam itu tidak berlebihan dan itu sudah pas. Sudah bisa katakan amin. Ini Alkitab kita ini ditulis oleh Musa, kitab Kejadian 17 dan 12 dan sebagainya. Itu bukan dongeng, bukan, ya kan? Ya kan, itu bukan dongeng, men. Ya kan? Jadi itu bukan dongeng, bukan. Itu Tuhan yang bicara, lalu Musa menulis 5 kitabnya pertama itu. Jadi bukan dongeng, bukan buat-buatan manusia mengatakan bahwa Alkitab kita ini tidak benar segala macam. Bukan itu. Otaknya yang tidak benar itu tuh. Nah saudara, di dalam kitab kita, ini yang paling hebat ini nih, ada nubuat. Ada nubuat. Apa itu nubuat tadi? Nubuat itu bukan ramalan. Nubuat itu adalah Tuhan berbicara, lalu kejadian yang ke depan itu pasti terjadi. Kalau namanya ramalan, ya kan saudara meramal, ya kan adanya hujan, ternyata tidak hujan. Nah saudara, ramalanmu itu bisa salah. Tetapi kalau nubuat tidak pernah salah. Saudara perhatikan baik-baik. Satu-satunya kitab agama manapun tidak membuat nubuat. Yang membuat nubuat adalah Alkitab kita. Amin. Alkitab kita satu-satunya yang membuat nubuat. Mulai di kitab Kejadian sampai kepada Wahyu. Semua nubuat ini sudah digenapi sebagian, tetapi sebagian lagi belum terjadi. Nah, nubuat ini pasti digenapi. Jadi pertanyaan saya, kalau nubuat itu pasti digenapi, apakah Alkitab kita ini buatan manusia? Apakah Alkitab kita ini dongeng? Ya kan, hanya buat-buatan manusia itu. Saudara, engkau mesti kuat dalam pengenalan Tuhan kita. Yaitu engkau perlu belajar baca Alkitab, engkau perlu diperlengkapi dengan pengajaran, ya kan, yang kami adakan engkau bisa ikut. Kemudian doktrin juga engkau mesti ikut, pengajaran Alkitab ikut, supaya engkau jangan diomong-ambingkan oleh siapapun. Tapi kalau engkau mengenal Tuhanmu sesuai dengan kitab Daniel 32, maka engkau akan kuat dan engkau akan bertindak, engkau akan menolak yang tidak benar. Nah saudara, ada nubuat ini nih, ya kan, bahwa ini nih yang bukan nubuat, ini sudah terjadi. Kembalinya umat Israel di Palestina dan lahirnya kembali bangsa Israel tanggal 15 Mei 1949. Itu sudah dinubuatkan saudara. Jadi bukan tiba-tiba Israel ada pada tahun 1948, bukan. Kita lihat di sini. Yesaya ini diantaranya ini. Sudah dinubuatkan diantaranya. Yesaya 11:11, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus siapa? Sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Siniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan nubuatan bahwa bangsa Israel akan kembali kepada negaranya. Setelah mereka diaspora, tersebar, dan Tuhan yang menyembahkan mereka, karena mereka tidak menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sanggup menolong mereka, juru selamat mereka tidak mau menyembah itu,
mereka menyembah yang lain, saudara, akibatnya mereka semuanya itu terpencar-pencar. Jadi bangsa Israel terpencar-pencar selama 2000 tahun. Jadi Yerusalem itu milik bangsa-bangsa yang lain dan mereka sudah tersebar. Padahal Raja Daud berkuasa di Yerusalem. Sebelum Daud itu adalah Saul. Nah saudara, sebelum Saul ada lagi ceritanya panjang. Ada Yosua, kalau engkau masih ingat itu tadi kan. Nah mereka sudah ada di situ, sudah sekitar 5000 tahun yang lalu. Nah mereka terpencar, lalu kembali pada tahun 1949. Tapi Tuhan memberikan nubuat itu. Cuma Tuhan tidak katakan tahun, tidak. Tuhan tidak katakan tahunnya, tidak. Nah kita lihat lagi di sini. Pengenalan tentang Yesus. Pertanyaan, mungkin engkau akan tanya, tentang Yesus ada tidak nubuat Yesus ini? Ya kan? Tentang Yesus ada tidak dinubuatkan? Dan ini saya tidak terlalu panjang saudara tentang nubuat yang dalam Alkitab. Kalau saudara mau tanya atau mau menanyakan lebih lanjut, saudara hubungi kami dalam call center. Kami akan ungkapkan apa yang ada dalam Alkitab tentang nubuat yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, saudara lihat dalam Mika, kitab Mika itu sebelum Yesus lahir itu. Lebih kurang berapa ratus tahun, 500 kali apa 600 tahun, bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Dalam Mika 5 ayat 1, saudara buka Alkitab, ya kan supaya lebih jelas. Dan saudara nanti ambil aja gambar ini dan engkau buka di rumah. Kemudian sifat pelayanan Yesus. Yesaya 61. Sudah ini lebih lama lagi ini nih. Jadi Yesaya sudah melihat dan dia menubuatkan adanya Yesus. Nah, yang ketiga saudara, sudah dinubuatkan adanya penganiayaan. Yesus ini akan dianiaya. Yesus ini akan disalibkan. Saudara itu disebutkan Yesaya 53, Mazmur 22, ya kan, Sakaria 12 itu diantaranya. Jadi saudara, Alkitab kita ini bukan dongeng men. Jadi sekali lagi bukan dongeng, bukan buatan manusia. Dia tulis-tulis itu iseng-iseng itu kan nih. Enggak. Kalau kita mau perhatikan nanti kita agak panjang ini, tapi kita hanya singkat saya dulu di sini. Itu bukan ditulis oleh manusia yang iseng atau yang sengaja tulis-tulis, bukan. Jadi Alkitab kita ini ada nubuat. Kita lihat lagi, Yesus itu akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia mati, lalu dia bangkit. Saudara, mana ada manusia yang mati bisa bangkit? Mana ada itu. Lalu tidak mati-mati lagi, mana ada. Tapi kalau manusia itu mati, ya kan hidup sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, mati lagi. Tetapi Yesus tidak mati-mati. Nah itu sudah dinubuatkan di antaranya. Mazmur 16. Jadi sekali lagi saudara, Alkitab kita ini bukan dongengan, amin. Bukan buatan manusia, bukan ditulis-tulis iseng oleh si A si B, bukan, ya kan. Nah jadi saudara, itulah yang saya bisa katakan bahwa sebagian penggenapan tentang Yesus. Saya mau tambahkan di sini. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus yang kita sembah ini akan datang kembali. Yesus yang kita sembah ini dia akan datang kembali. Yang pertama adalah 1 Tesalonika pasal 4. Dia ada di awan-awan. Yesus ada di awan-awan dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap 1 detik di seluruh muka bumi. Mereka yang percaya pada Yesus Tuhan, mereka yang menjadi pelaku firman, diubah tubuh ini. Jadi tubuh saudara dan saya, tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, tubuh yang sakit-sakitan, yang lemah ini diubah dan kita bersama dengan Tuhan di surga. Tubuh ini diganti. Nah saudara, sebelum kita diangkat dalam waktu yang sama, mereka yang meninggal dalam Tuhan, dalam kuburan, itu pun dibangkitkan
lalu ke surga. Nah, bumi ini saudara apa yang terjadi? 7 tahun masa aniaya besar. Terjadi gempa bumi, meteor jatuh, laut itu terbelah-belah, gempa bumi begitu hebat, gunung Himalaya itu bergetar masuk ke laut. Jadi nanti itu semua gunung itu tuh masuk ke laut. Dan semua saudara ini juga dinubuatkan bahwa semua gurun pasir itu menjadi kebun. Artinya gurun pasir itu tidak ada lagi. Artinya ada air. Ada air yang melanda di semua tadi itu. Nah saudara, hari ini sudah banyak negara ketakutan bahwa cuaca mulai berubah. Ya kan, cuaca mulai berubah ini. Ini lebih gawat. Nah, saya bukan menakut-nakuti saudara, bukan nakut-nakuti, lebih gawat daripada COVID. Tetapi ini semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, kita tidak akan mengalami ini saudara, kita sudah diangkat. Nah, kemudian setelah masa aniaya 7 tahun, antikris berkuasa, wabah COVID ini semakin jadi-jadi, lalu ekonomi semakin goncang, lalu dipakai chip. Chip tadi adalah yang ada lambang 666, siapa yang memakai chip, dia tidak selamat. Nah saudara, hari ini belum dipasang, Nah setelah 7 tahun tadi itu saudara, karena yang berkuasa adalah antikris, di situ ada satu pemerintahan, one global government. Jadi ada satu pemerintahan tunggal dan satu agama tunggal. Nah saudara, ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan ekonomi, politik, sosial, dan geografis apapun dalam dunia ini. Nah sehingga akhirnya Yesus turun kedua kali. Tapi sebelum itu mereka akan mencoba untuk membunuh, menghabiskan bangsa Israel di lembah Hermagedon. Nah Yesus turun di bumi dan bumi damai. Nah saudara, ini sudah dinubuatkan. Tetapi belum terjadi. Sudah dinubuatkan. Tapi belum terjadi. Lalu Yesus turun ke bumi. Lalu bumi ini damai selama 1000 tahun. Lalu masuk lagi Yerusalem baru, bumi baru, dan langit yang baru. Saya tidak bicara itu saudara, tak terlalu kepanjangan. Engkau bisa lihat di dalam pelajaran kita yang lalu-lalu. Dan supaya engkau sudah jelas. Nah saudara, kesimpulan adalah engkau beritakan Injil tentang Yesus, engkau ceritakan siapakah Yesus tadi, dan engkau tentunya dengan pelan ketika mereka masuk kepada diskusi, saudara coba jangan berdebat. Coba belajar hindari berdebat. Tetapi engkau mau menyampaikan keselamatan, tetapi kita jangan berdebat. Mungkin engkau menang debat, tetapi nyawanya tidak diselamatkan. Yang penting adalah kita bersaksi tentang Yesus. Mereka mau terima kasih, mereka tidak terima kasih. Kalau engkau bersaksi, saudara ditolak, ya kan ditolak, engkau juga jangan sakit hati. Mungkin pintu rumahnya, pintu depan mungkin dibanting. Saya juga sudah pernah mengalami itu, ya kan, pagarnya di depan tuh dia tidak buka, dia bilang nanti ya. Saya berdirilah di situ saudara, selama mungkin ada 8 menit, 5 menit gitu kan, di mana itu lagi cuaca panas, ya kan, terik matahari, tapi tidak dibuka pintu pagar pun. Saudara jangan engkau sakit hati karena engkau buat untuk Tuhan. Bisa katakan amin. Karena engkau sudah selamat, ingin menyelamatkan yang lain. Nah, kita berdoa. Tuhan, biar kami dapat menjadi saksi, baik itu dalam perkataan, perbuatan kami, di mana dunia dapat melihat bahwa kami adalah muridnya Tuhan Yesus. Dan kami menjadi pelaku firman. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Kami dapat membantu mereka, dapat mengubah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara yang mau beritakan Injil dan yang mau menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan, kami saat ini yang mau menjadi berkat,
supaya kami dapat mengubah dimanapun kami berada, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami. Tuhan, pakai kami sebelum Engkau ada di awan-awan untuk pengangkatan. Karena kami tahu Alkitab yang kami pegang itu bukan karangan manusia, bukan buatan manusia. Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Alkitab yang kami pegang adalah firman Tuhan, menjadi otoritas kami tertinggi dalam hidup kami, menjadi pedoman hidup kami untuk saat ini dan untuk nanti kami hidup dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, hidupkan semua firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari, dan biar kami dapat memberikan pada yang lain. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Republik Indonesia, tutupan darah Yesus, baik itu presiden dan keluarganya maupun wakil, staf kabinet, dan semuanya jajaran, baik itu polisi, ABRI, dan semuanya sampai ke bawah. Tutupan darah Yesus untuk Indonesia, dan biarlah kami semuanya, anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh muka bumi, kami di bawah darah Yesus, darah domba anak Allah. Karena kami tahu malaikat maut sedang berkeliling-keliling saat ini. Tetapi biarlah kami yang punya darah Yesus, kami yang punya darah Yesus Tuhan, dijauhkan daripada malaikat maut untuk membawa kami kepada kematian kekal. Tetapi biarlah kami berbahagialah kalau kami meninggal dalam Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada hidup kekal yang Engkau janjikan sesuai dengan janjimu dalam Alkitab. Karena Alkitab bisa mengubah kami dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah selubung apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sebelum saya tutup, kalau ada neta saudara yang mengalami kesulitan untuk membaca Alkitab, kesulitan untuk berdoa, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, selubung apapun yang menyelubungi kami, selubung apapun yang menyelubungi kami, maka kami tolak, kami buka dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah hati kami pada saat ini berbalik kepada Tuhan Yesus. Kami berbalik dalam nama Tuhan Yesus, selubung itu kami buka. Kami hancurkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami pribadi. Sehingga hidup kami berarti saat ini dan kami mempunyai tujuan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah setia, sudah antusias, sudah semangat mengikuti pengajaran malam hari ini. Biarlah pengajaran ini boleh kita bagikan kepada banyak orang dan kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan lewat pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan.